Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 14, ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dalam hidupnya sibuk mencari penghormatan dan pujian dari orang lain. Itulah satu-satunya hal yang dikejarnya, yakni pencitraan diri. Orang semacam ini akan merasa terancam kalau ada orang lain yang lebih baik dan lebih menonjol dari dirinya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan, bahkan kalau memungkinkan akan menghancurkan orang yang dianggap sebagai saingannya itu. Orang semacam ini tidak akan pernah damai dalam hidupnya. Guna melindungi dirinya, ia membangun kelompok kecil di sekitarnya dan bersekongkol dengan mereka untuk membangun benteng pertahanan diri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pada hari ini berbicara tentang kerajaan Allah, walaupun nampaknya hanya bicara tentang etika duduk dalam suatu perjamuan kawin. Kita tidak perlu mencari tempat terhormat dalam perjamuan itu. Kalau kita menempatkan diri menjadi orang terhormat dan dipuji banyak orang, sadarilah, mungkin saja masih banyak orang yang lebih terhormat daripada kita. Lalu, apa yang sebenarnya maksud Yesus dengan etika duduk di tempat perhelatan nikah itu? Saudara saya terkasih, kita tahu bahwa perjamuan kawin dalam kitab suci selalu menjadi gambaran kerajaan Allah. Dan yang berkuasa atas kerajaan Allah itu adalah Allah sendiri. Dialah yang berkuasa mengatur dan menempatkan posisi kita dalam kerajaannya, dan bukan hak kita mengatur diri kita di sana. Maka dari itu sikap kita sebagai orang beriman hendaklah harus selalu tunduk dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dengan demikian akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam kerajaan Allah itu. Karena Allah akan memberikan tempat yang menyenangkan dan membahagiakan. Menikmati perjamuan bersama para kudus dan Allah sendiri sebagai yang mempunyai kerajaan. Kita semua akan menikmati sukacita abadi sebagai orang yang diperkenankan masuk dalam kerajaan keselamatan yang disediakan untuk kita semua. Namun sukacita itu seharusnya sudah dapat kita nikmati sekarang juga dan tidak harus menunggu pada kehidupan yang mendatang. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus memperlihatkan kepada kita bagaimana hidup yang penuh sukacita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Hidup seorang yang penuh sukacita adalah hidup yang berbuah. Buah yang dimaksudkan oleh Paulus tentunya adalah belas kasih dan pelayanan kepada sesama. Situasi orang yang semacam ini tidak akan pernah punya kegelisahan. Ia akan merasa aman dan damai dengan hidupnya.
Dia tidak pernah mengejar dan mencari penghormatan dan pujian atas perbuatannya. Ia melayani sesamanya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu saja, tiada yang lain. Maka dari itu, marilah kita berusaha dan berjuang untuk meraih sukacita ilahi dengan menghasilkan buah-buah kebaikan yang berguna bagi kita dan sesama, dan sekaligus menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam hidup ini kadang mataku tertutup. Aku terjerat oleh ambisi dan keserakahan untuk mendapatkan sanjungan di mana-mana. Bantulah aku agar menjadi manusia yang rendah hati, yang selalu mengusahakan kasih dan mengutamakan kebaikan bersama daripada nama baik diri sendiri. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.